Ada yang bilang kalau perayaan kelahiran Yesus Kristus 25 Desember adalah perayaan yang diambil dari perayaan pagan. Kira-kira dia tuh bilang gini, tanggal 25 Desember disetarakan oleh zaman dulu oleh komunitas pagan. Jadi cuma buat penghargaan doang. Apakah kita harus marah ketika ada yang bilang gitu? Enggak dong. Seorang yang beriman dewasa dan tangguh adalah ia yang tidak reaktif tetapi mampu mempertanggungjawabkan imannya. Seorang yang beriman cerdas adalah ia yang justru mampu memperdalam imannya dan bukan mengutak-atik kepercayaan orang lain. Selain itu, ia juga percaya diri dengan imannya sendiri. Kalau memperdalam iman dengan mengutak-atik keyakinan orang lain, itu sih namanya nggak pede dengan imannya sendiri. Dan yang model-model gini tuh banyak banget. Laris manis deh pokoknya. Diundang ke sana kemari untuk ngasih pencerahan. Moga-moga kita paham dengan hal ini. Nah, kembali ke topik. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan keyakinan tentang penentuan perayaan kelahiran Yesus Kristus? Kita bisa menelusur perayaan kelahiran Yesus Kristus dari tradisi suci. Banyak kok bapak-bapak gereja yang menyebutkan perayaan Natal pada 25 Desember. Dan itu masih di awal-awal gereja loh. Selain tradisi suci, kita juga bisa kok menelusuri perayaan Natal dari kitab suci. Emang sih nggak ada tegas disebutkan Yesus Kristus lahir tanggal 25 Desember. Mau dibolak-balik sampai akhir zaman pun ya nggak bakalan ketemu. Tetapi kita bisa menemukan jejak-jejaknya. Caranya melalui tokoh-tokoh yang ditunjuk. Di sekitar kelahiran Yesus ada tokoh-tokoh historis yang disebutkan. Salah satu tokoh yang disebut dan paling dekat adalah Yohanes Pembaptis. Nah, dari Yohanes Pembaptis ini kita bisa melacak kelahiran Yesus dengan dua cara. Pertama, kita menentukan kelahiran Yohanes. Kedua, kelahiran Yohanes itu kita pakai sebagai kunci untuk nentuin kelahiran Yesus Kristus. Santo Lukas menulis bahwa Zakaria melayani bait Allah pada rombongan Abia. Lukas bab 1 ayat 5. Sementara itu dalam Nehemia bab 12 ayat 17 tercatat ada 8 rombongan di antara 24 rombongan imamat. Setiap rombongan melayani 1 minggu, 2 kali dalam setahun. Nah, rombongan Abia itu melayani di giliran ke-8 dan 32 dalam siklus tahunan. Pada saat Zakaria bertugas terjadi pada minggu kedua bulan Tisri. Kalau dalam kalender kita bisa hari apa saja dari tanggal 22 September sampai dengan 8 Oktober. Peristiwa Zakaria itu juga bertepatan dengan minggu The Day of Atonement, hari ke-10. Data pendukung dari kesimpulan ini adalah buku Proto-Evangelium of James dari abad kedua. Setelah Zakaria bertugas itulah Santo Lukas mencatat bahwa Elisabet istrinya mengandung. Silakan dibuka Lukas bab 1 ayat 24. Dengan demikian bisa diyakinkan bahwa konsepsi Yohanes Pembaptis dapat terjadi di akhir September menurut kalender kita. Jika demikian, tepatlah tradisi gereja yang menempatkan 24 Juni sebagai tanggal peringatan kelahiran Yohanes Pembaptis.
Selanjutnya dikatakan bahwa sesaat setelah perawan Maria mengandung Kristus, ia pergi untuk mengunjungi Elizabeth yang sedang mengandung di bulan yang ke-6. Artinya apa ya? Artinya umur Yohanes Pembaptis 6 bulan lebih tua daripada Yesus Kristus. Datanya ada di Lukas bab 1 ayat 24 sampai 27, juga ayat 36. Jika 6 bulan ditambahkan kepada 24 Juni, akan diperoleh 24 sampai 25 Desember sebagai hari kelahiran Kristus. Jika tanggal 25 Desember dikurangi 9 bulan, diperoleh hari peringatan kabar gembira, yaitu tanggal 25 Maret. Maka jika Yohanes Pembaptis dikandung segera setelah the Day of Atonement, maka tepatlah penanggalan Gereja Katolik, yaitu bahwa kelahiran Yesus Kristus jatuh sekitar tanggal 25 Desember. Ternyata menurut data yang disajikan kitab suci, kita bisa menemukan petunjuk untuk menentukan perayaan kelahiran Yesus Kristus. Mungkin Anda masih ngotot untuk mengajukan klaim soal gembala-gembala. Santo Lukas kan mencatat bahwa para gembala menggembalakan domba-dombanya di padang Bethlehem. Mana mungkin gembala menggembalakan pada musim dingin? Data Santo Lukas nggak valid dong. Maka Yesus pun nggak mungkin lahir di musim dingin. Hehe, nggak apa-apa sih bilang gitu. Artinya kita bicara musim kan. Coba deh dibuka di peta. Di manakah letak Bethlehem? Palestina itu bukan Inggris atau Rusia atau Alaska. Sebab Bethlehem terletak di lintang 31,7 dari garis Khatulistiwa. Lebih dekat sedikit ke Khatulistiwa daripada kota Dallas, Texas di Amerika yang ada di lintang 32,8. Adalah masih nyaman untuk berada di luar di bulan Desember di Dallas. Kalau di Dallas saja masih nyaman, maka mestinya demikian juga dengan Bethlehem. Sebab di Italia yang terletak di garis lintang yang lebih tinggi dari Bethlehem, seseorang masih dapat menggembalakan domba di akhir bulan Desember kok. Contoh lainnya tuh gini, kalau dalam teori musim hujan di wilayah kita atau beriklim tropis jatuh di bulan Oktober sampai Maret kan. Nyatanya tahun kemarin bulan November pun belum hujan tuh. Akhirnya kalaupun perhitungan 25 Desember itu salah dan Anda bisa menyajikan data-data yang lebih valid, atau Anda ngotot bisa mengajukan data yang paling valid, justru semakin meyakinkan bahwa senyatanya Yesus Kristus yang adalah Sang Firman benar-benar menjadi manusia. Justru saya makin yakin kalau Yesus yang saya imani sungguh lahir ke dunia. Betul begitu? Semoga bermanfaat, berkah dalam. Menggerakkan semangatku.
Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Semarang.